Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Septia Bella Putri Rizkyanti dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jember. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik ya. Karena kita masih dalam masa PSBB, jadi jangan lupa kita harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak dengan orang lain. Untuk memulai materinya, saya akan menampilkan beberapa jenis tumbuhan. Nah, di kanan saya ada tumbuhan jagung, padi, dan tebu. Sedangkan di sebelah kiri saya ada tumbuhan mangga, kelengkeng, dan nangka. Nah, pada bagian tumbuhan di sebelah kanan saya ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan monokotil. Sedangkan di sebelah kiri saya termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan keduanya. Bagian-bagian yang akan kita pelajari yaitu dari bagian biji, akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan dikotil dan monokotil termasuk ke dalam jenis tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan tumbuhan dikotil, dan sedangkan untuk tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan tumbuhan monokotil. Yang pertama, kita akan melihat perbedaan pada bagian bijinya. Untuk tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji tertutup, dia hanya memiliki satu kotiledon atau satu keping biji. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil, dia merupakan tumbuhan berbiji terbuka dan memiliki dua kotiledon atau dua keping biji. Yang kedua, kita akan melihat perbedaan pada bagian akar. Nah, untuk tanaman dikotil, dia itu berakar tunggang, dan untuk tumbuhan monokotil, dia itu berakar serabut. Disebut dengan akar tunggang karena pada bagian akar primer dan lateralnya itu dapat dibedakan dengan jelas. Sedangkan untuk akar serabut, dia itu tidak dapat dibedakan. Jadi untuk ukurannya itu sama antara akar satu dengan akar yang lain. Selain perbedaan akar serabut dan akar tunggangnya, kita juga harus mengetahui pada bagian dalamnya atau bagian anatominya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, di sana sudah terlihat anatomi dari akar dikotil dan monokotil. Untuk bagian paling luar, lapisan paling luar disebut dengan epidermis. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian lain yang ada di dalamnya. Epidermis ini juga terdiri dari satu lapis sel saja. Selanjutnya, setelah epidermis ada yang namanya korteks. Korteks ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada akar. Nah, selanjutnya setelah korteks ada bagian yang namanya endodermis. Endodermis ini sama seperti epidermis, dia hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Setelah endodermis ada yang namanya silinder pusat atau biasa disebut dengan stele. Stele ini atau silinder pusat berisi berkas-berkas pengangkut, yaitu ada xilem dan ada floem. Untuk xilem, dia itu mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke tempat fotosintesis. Sedangkan untuk floem, dia itu mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Jika dilihat pada gambar, untuk bagian anatominya itu tidak banyak perbedaannya, hanya berbeda pada kambium. Untuk akar dikotil, dia itu memiliki kambium, sedangkan untuk tanaman monokotil, dia itu tidak memiliki kambium. Yang ketiga, kita akan mempelajari perbedaan dari batangnya. Nah, untuk batang dikotil,
dia itu pastinya memiliki kambium. Kambium ini berfungsi untuk pembentukan lingkaran tahun karena rata-rata tumbuhan dikotil itu merupakan tumbuhan yang menaun. Jadi pembentukan lingkaran tahun ini yang menandakan umur dari pohon dikotil tersebut. Sedangkan pada tumbuhan monokotil dia itu tidak memiliki kambium karena rata-rata hidupnya itu tidak menaun atau hanya beberapa bulan saja. Pada tumbuhan dikotil dapat dibedakan antara batang yang sudah tua dan batang yang masih muda. Sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak dapat dibedakan antara batang tua dan batang mudanya. Untuk tumbuhan dikotil, biasanya dia memiliki percabangan pada batangnya. Untuk tumbuhan monokotil, rata-rata dia itu tidak memiliki percabangan. Contohnya saja pada tumbuhan tebu, padi, jagung, dia itu kan termasuk tumbuhan monokotil, jadi tidak memiliki percabangan pada batangnya. Sedangkan dikotil contohnya pada pohon mangga, pohon kelengkeng, dia itu memiliki percabangan pada batangnya. Selanjutnya kita lihat dari segi anatomi batangnya. Perbedaan bagian dalam dari batang dikotil dan batang monokotil. Sama seperti pada bagian akar, perbedaannya itu dari kambiumnya juga. Untuk tumbuhan dikotil, dia itu memiliki kambium. Kambium sendiri berfungsi sebagai pembentuk lingkaran tahun bagi tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, dia tidak terkandung kambium. Perbedaannya juga dapat dilihat dari letak berkas pengangkutnya. Nah, untuk tumbuhan dikotil, letak berkas pengangkutnya itu tersusun secara simetris. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, tipe berkas pengangkutnya itu letaknya tersebar. Untuk bagian-bagiannya hampir sama dengan bagian-bagian yang ada di akar, yaitu ada epidermis, ada berkas pengangkut, ada kambium, kemudian ada yang namanya empulur. Nah, nanti di akhir saya akan menjelaskan macam-macam berkas pengangkut atau tipe-tipe berkas pengangkut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan daun dikotil dan daun monokotil. Untuk daun dikotil, biasanya jenisnya itu menyirip atau menjari. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, dia itu memiliki jenis daun sejajar atau melengkung. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan anatomi dari daun dikotil dan daun monokotil. Untuk daun dikotil, dia itu memiliki struktur bagian atas daun dan bagian bawah daun yang dapat dibedakan dengan jelas. Jadi strukturnya itu berbeda pada bagian atas dan bawahnya. Sedangkan untuk anatomi daun monokotil, yaitu memiliki struktur yang sama pada bagian atas dan pada bagian bawah, sehingga tidak dapat dibedakan mana bagian atas dan mana bagian bawah. Pada daun dikotil, jaringan parenkimnya dapat dibedakan dengan jelas. Ada dua jenis jaringan parenkim, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Untuk parenkim palisade bisa disebut juga dengan jaringan tiang, dan parenkim spons biasa juga disebut dengan jaringan bunga karang. Agar kita dapat membedakan mana bagian atas dan mana bagian bawah, dapat dilihat dari jaringan parenkim. Nah, untuk bagian atas itu terdiri dari jaringan parenkim palisade. Sedangkan pada anatomi daun monokotil, pada bagian atas dan bawahnya tidak dapat dibedakan karena jaringan parenkim palisade dan bunga karangnya atau jaringan parenkim sponsnya itu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Jadi untuk struktur atas dan bawahnya itu sulit untuk dibedakan. Selanjutnya,
Pada daun monokotil juga dapat terlihat jelas berkas pengangkutnya. Jadi bagian xilem dan floemnya dapat terlihat dengan jelas dan dapat dibedakan. Sedangkan pada daun dikotil, jaringan pengangkutnya itu tidak dapat terlihat jelas dan sulit untuk dibedakan mana xilem dan mana floemnya. Yang terakhir yaitu jika dilihat perbedaan dari bagian bunganya. Untuk bunga dikotil, yaitu memiliki mahkota bunga kelipatan 2, 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan untuk bunga monokotil, yaitu memiliki mahkota bunga atau perhiasan bunga 3 atau kelipatannya. Sekian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.